Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai uji regresi linear berganda pada SPSS serta analisis hasil uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, uji T, uji F, serta uji R kuadrat. Nah, pertama kita harus memiliki data yang harus kita sediakan untuk dimasukkan ke SPSS-nya nanti. Nah, sebelum itu saya sudah mempunyai data yang terdiri dari adanya gender, masa kerja, pendidikan, dan kinerja pegawai. Nah, di sini pada kolom name kita isi dengan nama singkat judul datanya tadi, yaitu gender, yaitu disingkat G. Setelah itu masa kerja yaitu MK, pendidikan yaitu P, kinerja pegawai yaitu KP. Nah, untuk kolom desimal diisi dengan 0 semuanya karena pada data tersebut semua adalah bilangan cacah. Maka di sini diubah ke 0 semuanya. Nah, pada kolom label kita isi dengan nama panjangnya, yaitu gender, masa kerja, pendidikan, terakhir yaitu kinerja pegawai. Nah, pada kolom measure kita ubah ke scale semuanya. Nah, setelah itu ke data view. Nah, di sini sudah ada G, MK, P, dan KP. Nah, untuk kolom ini kita isi dengan data-data yang sudah kita persiapkan. Kita copy saja semua datanya, Ctrl C, lalu ke SPSS-nya lagi, Ctrl V. Nah, setelah itu kita tombol analis, regression, terus linear. Setelah itu kinerja pegawai kita pindah ke dependen, sedangkan ketiganya kita jadikan sebagai variabel bebas ke independen. Kinerja pegawai dependen, gender independen, MK, lalu P. Nah, setelah itu kita klik tombol statistik. Kita centang bagian deskriptif. Ini gunanya untuk memunculkan deskriptif statistiknya nanti. Lalu centang collinearity diagnostik. Gunanya yaitu untuk uji multikolinearitas. Selanjutnya centang Darwin-Watson, yaitu tujuannya untuk uji autokorelasi. Kita klik continue. Setelah itu plot, spreadsheet ke Y, zpred ke X. Nah, histogram dan normal probability plot kita centang gunanya untuk uji normalitas. Jadi, untuk uji normalitas itu, kita bisa menggunakan normal probability plot dan kita juga bisa menggunakan histogram. Nah, kita klik continue. Setelah itu option. Nah, pada option ini, jika di komputer kalian belum entry-nya belum 0,05 dan removal-nya belum 0,010, kita ubah dulu. Nah, karena di komputer saya sudah betul seperti ini, kita klik continue. Nah, setelah itu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, kita besarkan saja. Kita cek. Nah, oke. Nah, setelah itu yang pertama saya jelaskan pada uji
normalitas terlebih dahulu. Pada gambar normal probability plot of regression standardized residual. Nah, pada aturan uji normalitas dikatakan tidak berpengaruh atau tidak terjadi gejala uji normalitas atau dikatakan tidak normal jika titik-titiknya ini tidak mengikuti garis diagonalnya. Begitupun sebaliknya, jika hasil yang kalian uji itu misalkan titik-titiknya mengikuti garis diagonal, maka itu dikatakan normal. Karena di gambar komputer saya ini titik-titiknya tidak mengikuti garis diagonalnya, maka dikatakan tidak normal. Dan selanjutnya pada uji heteroskedastisitas, yaitu pada gambar scatter plot. Nah, peraturannya yaitu jika titik-titiknya tidak berbentuk gelombang dan titik-titiknya ini terletak di atas dan di bawah 0, itu dikatakan tidak berpengaruh terhadap uji heteroskedastisitas. Begitupun sebaliknya, pada gambar yang saya punya ini dikatakan tidak berpengaruh. Karena titik-titiknya ya di atas dan di bawah 0 dan juga tidak berbentuk gelombang. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Pada gambar koefisien. Nah, pada gambar koefisien, pada kolom tolerans dan VIV. Nah, aturannya dikatakan tidak berpengaruh atau tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai toleransinya lebih besar dari 0,100 dan nilai VIV-nya lebih kecil dari 10,00. Nah, pada kolom ini dikatakan tidak berpengaruh karena gender, masa kerja, dan pendidikan pada nilai toleransi dan VIV-nya tidak sesuai dengan aturannya, maka dikatakan tidak berpengaruh. Nilai toleransinya lebih dari 0,100 semua dan VIV-nya lebih kecil dari 10,00. Maka tidak terjadi uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi itu pada gambar model summary di kolom Durbin-Watson dikatakan berpengaruh jika di bawah 1,6 dan dikatakan tidak berpengaruh jika nilai Durbin-Watson-nya yaitu 1,6 sampai 2,3. Dikarenakan pada gambar ini nilai Durbin-Watson-nya yaitu 1,098, maka ini uji autokorelasinya yaitu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Maksudnya adalah pendidikan, gender, dan masa kerja atau bisa dikatakan variabel bebasnya yaitu berpengaruh terhadap dependent variable atau kinerja pegawai. Nah, selanjutnya yaitu uji T. Pada gambar koefisien. Pada kolom T dan signifikan. Kita lihat pada nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya di bawah 0,05, maka dikatakan berpengaruh. Dan jika lebih besar atau lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak berpengaruh. Dan pada gambar ini, yang hanya berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau dependent variabelnya hanya pendidikan saja, yaitu 0,017. Sedangkan gender dan masa kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan selanjutnya yaitu uji F. Pada gambar ANOVA, yaitu pada kolom F dan signifikan. Sama juga dilihat dari nilai signifikan. Uji T ini hampir sama dengan uji F, yaitu jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan berpengaruh terhadap dependent variabelnya.
Tetapi jika lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak berpengaruh. Dan pada gambar ini dikatakan berpengaruh karena nilai signifikannya 0,036. Berarti dapat disimpulkan bahwa pendidikan, gender, dan masa kerja atau variabel bebasnya secara simultan berpengaruh terhadap dependent variable atau kinerja pegawai. Dan terakhir yaitu uji R kuadrat. Pada gambar model summary, nah kita lihat uji R kuadrat yaitu dilihat dari R square dan adjusted R square. Caranya adalah jika regression DF-nya itu 2 ke bawah, maka menggunakan R square. Dan jika regression DF-nya itu 2 ke atas atau lebih dari 2, maka menggunakan adjusted R square. Nah, karena punya saya ini regression DF-nya yaitu 3, maka menggunakan adjusted R square. Dan ternyata pada uji R kuadrat ini pengaruhnya cuma 0,398 atau jika dijadikan persen yaitu 39,8%. Jadi pengaruhnya masih sangat kecil gitu. Jadi ya, saya ulangi sekali lagi, cara menggunakan R square dan adjusted R square itu dilihat dari regression DF-nya. Begitu. Sampai di sini video saya. Jika ada yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, bisa ditanyakan lewat komen video YouTube saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.